Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat dituliskan dalam bentuk umum Y sama dengan Fx sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Dengan A adalah angka di depan X kuadrat, B adalah angka di depan X, dan C adalah angka bebas. Untuk menggambar dari fungsi kuadrat itu sendiri, kita harus tahu kriteria nilai A, kriteria nilai B, kriteria nilai C, dan kriteria nilai D. D itu sendiri adalah diskriminan. Ya, kita akan lanjut dengan kriteria nilai A. Untuk nilai A itu hanya ada dua, yaitu A lebih dari 0 atau A kurang dari 0. Kenapa A sama dengan 0 tidak termasuk? Karena ketika A-nya sama dengan 0, maka ini menjadi hilang dan yang tersisa hanya persamaan linier saja. Nah, kemudian untuk A lebih dari 0 itu artinya apa? Nilai A bernilai positif. Maka kurva parabola akan terbuka ke atas. Bagaimana gambaran dari kurva terbuka ke atas itu sendiri? Dia seperti huruf U yang terbuka. Ya. Sementara kalau untuk A kurang dari 0 berarti nilai A adalah negatif. Bagaimana untuk gambar kurva ketika A-nya kurang dari 0, maka dia gambarnya adalah terbuka ke bawah. Kalau dia terbuka ke bawah, dia seperti huruf N yang melebar. Ingat, untuk di sketsa fungsi kuadrat ini ada yang namanya nanti titik puncak. Titik puncak kalau dia gambarnya terbuka ke atas terletak di paling bawah, kalau dia terbuka ke bawah terletak di yang paling atas. Sekarang untuk kriteria nilai B itu digambarkan dalam bidang koordinat. Ini adalah sumbu X yang mendatar dan yang tegak adalah sumbu Y. Jadi di sumbu X dan sumbu Y ini memiliki dua bagian, yaitu bagian kiri yang terletak di sebelah sini dan bagian kanan yang terletak di sebelah sini. Nah, kemudian ada kata kunci yang bisa kita pakai, yaitu kisah dan KB. Kalau kisah artinya kiri sama, kalau KB itu artinya kanan beda. Ya, jadi ini tadi namanya adalah grafik atau kurva dari parabola fungsi kuadrat. Nah, ketika kurva ini berada di sebelah kiri, misal ibu gambar seperti ini ya, kurvanya terletak di sebelah kiri, tadi kita punya kata kuncinya adalah kisah, kiri sama. Sama dengan apa? Sama dengan tanda A. Ingat, kalau dia terbuka ke atas seperti ini, maka nilai A-nya adalah lebih dari 0. Sama, maka kalau sama nilai B juga sama dengan A. Jadi ketika A-nya lebih dari 0 maka B-nya lebih dari 0. Sebaliknya, kalau seandainya kurvanya itu terletak di sebelah kanan ya, kurvanya terletak di sebelah kanan, misal ibu gambarkan seperti ini, ada titik puncak kita taruh di sini, KB kanan beda. Jadi ketika dia kurvanya ini terletak di sebelah kanan, nilai A-nya adalah lebih dari 0, maka nilai B-nya adalah kurang dari 0. Kenapa B-nya kurang dari 0? Karena KB beda. Beda apa? Beda tanda. Jadi kalau A-nya lebih dari 0, maka B-nya kurang dari 0. Bagaimana kalau kurvanya letaknya di tengah? Kalau dia kurvanya letaknya di tengah, tidak peduli mau dia terbuka ke atas atau dia terbuka ke bawah, maka nilai B-nya adalah 0. Jadi ketika dia tepat di tengah titik puncaknya, nilai B-nya adalah 0. Jadi ingat, kalau di sebelah kiri puncaknya, maka tanda A dan tanda B sama. Ketika di kanan, tanda A, tanda B beda. Sekarang kita akan mengenali bagaimana kriteria nilai C. Khusus untuk kriteria nilai C, kalian perhatikan sumbu Y. Sekali lagi kalian perhatikan sumbu Y. Di sini dia terbagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian atas, bagian pusat, dan bagian bawah. Ketika nanti titik potong dari sebuah kurva, misalkan seperti ini, nih, titik potong ini tadi namanya kurva. Titik potongnya berada di sumbu Y di bagian atas, maka nilai C-nya adalah lebih dari 0. Ketika kurvanya nanti berada, titik potongnya berada di
sumbu X dan sumbu Y titik pertemuan ini atau di titik O, maka nilai C-nya adalah sama dengan 0. Ketika kurvanya ini terletak di bawah dan titik potongnya terletak di bagian bawah sumbu Y, maka C-nya kurang dari 0. Jadi perhatikan baik-baik. Ketika titiknya berada di bagian atas, maka C-nya lebih dari 0. Ketika titik potong kurvanya berada di titik O atau daerah asal, maka C-nya sama dengan 0. Ketika titik potong antara kurva dengan sumbu Y ini terletak di bawah, maka C-nya kurang dari 0. Atas lebih dari 0, pusat sama dengan 0, bawah kurang dari 0. Nah, sekarang kita akan lanjut ke kriteria nilai D. Kalian masih ingat apa itu D? D adalah diskriminan yang bisa kita cari dengan rumus B kuadrat sama dengan, Ibu ulangi, untuk nilai D sama dengan B kuadrat minus 4AC. Ini rumusnya ya. Nah, ini untuk mengetahui kriteria dari fungsi kuadrat itu sendiri. Apakah dia memiliki dua akar, tidak memiliki akar, atau hanya memiliki satu akar saja. Jadi untuk kriteria nilai D ini kuncinya ada di sumbu X. Jika tidak ada titik potong di sumbu X, maka dikatakan dia tidak memiliki akar atau kurvanya melayang. Ya, jadi kalau kurvanya melayang seperti ini, tidak bersentuhan dengan sumbu X, mau dia di atas ataupun di bawah, maka nilai D ini adalah kurang dari 0. Tetapi ketika dia memiliki satu titik potong, mau dia kurvanya terbuka ke atas atau nanti terbuka ke bawah, maka D-nya sama dengan 0. Ketika dia nanti memiliki dua titik potong, misal dia terbuka ke atas seperti ini, ada dua titik potong dengan sumbu X, artinya apa? Dia memiliki dua akar. Ya, jadi kalau dia ada dua titik di sumbu X berarti dia memiliki dua akar. Nah, kalau dua akar apa? D-nya lebih dari 0. Jadi diingat baik-baik, kalau dia melayang tidak ada titik di sumbu X berarti nggak ada akar. Kalau nggak ada akar, D-nya kurang dari 0. Kalau dia memiliki satu titik potong, mau dia terbuka ke atas atau nanti gambarnya terbuka ke bawah, maka D-nya sama dengan 0. Satu titik potong itu berarti satu akar. Ketika ada dua titik potong berarti dia ada dua akar. Kalau dua akar berarti D-nya lebih dari 0.